Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertemakan pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Dodiki Ferdiansyah, NIM 2019-085, Azila Nosya Octavia, NIM 2019-087, Isra Badril Baskara, NIM 2019-121. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi mazhab neoklasik. Perkembangan dunia diikuti juga oleh perkembangan pemikiran pada semua bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Perkembangan awal mengenai teori ekonomi klasik dilanjutkan oleh munculnya teori neoklasik. Mazhab neoklasik merupakan telah mengubah pandangan tentang ekonomi, baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut mazhab neoklasik. Pada tahun 1871, para pakar ekonomi membahas ramalan Marx yang menggunakan konsep analisis marginal atau marginal analisis atau juga bisa disebut marginal revolution. Pada intinya, konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori tersebut menghidupkan kembali ilmu ekonomi, terutama klasik yang hampir mati saat itu. Oleh sebab itu, para pakar-pakar tersebut dinamakan aliran neoklasik, atau dapat juga disebut aliran marginalis karena mengembangkan konsep ekonomi menggunakan analisis marginal. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi, baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Teori ini sebenarnya telah lama digunakan dan dikembangkan oleh Hermann Hendrik Goosen pada tahun 1810 sampai 1898 dalam menjelaskan kepuasan utility dari konsumsi seseorang terhadap jenis barang. Oleh sebab itu, mazhab neoklasik sering disebut dengan aliran kepuasan marginal. Tokoh-tokoh yang mengemukakan mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu Albert Marshall. Dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Neoklasik tahun 1890 dan dikenal sebagai tokoh ekonomi pada saat itu dan salah satu tokoh yang paling berpengaruh. Sampai saat ini, Marshall tetap dikenal sebagai ekonom neoklasik, di mana salah satu teori yang dikemukakannya terkait dengan pendapatan nasional. Ia berpendapat bahwa pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengelola sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Yang kedua ada Karl Menger. Dalam sebuah permasalahan tentang perang metode atau bisa disebut dengan metode Strike, di mana tujuan Menger adalah menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditolak, hanya karena ekonom klasik punya teori yang keliru, yaitu teori nilai kerja. Melalui bukunya, Menger berusaha meyakinkan orang Jerman bahwa hukum ekonomi ilmiah yang universal memang ada. Ia mencoba untuk membuktikannya. Adapun beberapa hasil karya pemikiran Menger adalah seperti berikut. Yang pertama ada struktur produksi, yang kedua law of imputation, yang ketiga konsep marginalitas. Yang ketiga ada Hendrik Goosen. Pencetus teori ini adalah Hendrik Goosen yang akhirnya menjadi hukum Goosen 1. Hukum Goosen 1 menjelaskan tentang hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Sedangkan dalam hukum Goosen 2 dikatakan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia yang beraneka ragam dan hampir tak terbatas, dan bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukannya.
Kemudian ada Harold Domar. Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi, menurut teori Harold Domar, menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut. Pertama, tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Yang kedua, perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga atau konsumen dan sektor perusahaan atau produsen. Dan ketiga, fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan. Kesimpulannya, teori neoklasik tersendiri dipakai dalam berbagai pendekatan guna untuk ekonomi yang berfokus pada penentuan suatu harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui kegiatan penawaran dan permintaan. Oleh sebab itu muncullah suatu pemikiran bahwasannya konsumen lebih cenderung mencari kepuasan di dalam aktivitas ekonomi. Munculnya teori neoklasik sendiri merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik yang telah dirumuskan dan diolah menjadi suatu rumusan matematis. Terdapat teori organisasi neoklasik yang bertumpu pada pentingnya kecenderungan sosial dalam hal pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis. Dalam organisasi ada perilaku anggota yang harus dapat untuk diarahkan dan diminimalisir apabila terjadi suatu masalah. Teori neoklasik sendiri tidak sepenuhnya sempurna. Ada kelebihan dan kelemahan di dalamnya. Neoklasik dapat memberikan manfaat dalam hal menetapkan suatu kuantitas dan harga dalam kegiatan suatu perekonomian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.